Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Yusuf Septriadi, selaku dosen Pancasila SK 203. Nama saya Dewi Maidantal Ambon Aziz. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester Pancasila dengan judul Generasi Milenial sebagai Masa Depan Pancasila. Untuk sebelumnya, mohon maaf dikarenakan saya bekerja sendiri karena kebetulan saya baru masuk kembali ke Unsia jurusan Sistem Informasi. Saya tadinya mengambil cuti, sekarang baru melanjutkan lagi karena adanya waktu luang untuk melanjutkan kuliah ini. Oke, baik, kita mulai. Untuk pembagian masalah yang dibagikan oleh Pak dosen yang saya pilih di sini adalah terindikasi adalah cenderungan akhir-akhir ini generasi milenial semakin malas mempelajari Pancasila, baik secara formal maupun non-formal. Akibatnya, kesadaran semakin rendah dalam pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di samping menganggap dan menilai Pancasila tidak penting bagi kehidupannya, padahal generasi milenial merupakan aset bangsa, yang merupakan generasi penerus bangsa, dan tidak boleh lepas dari pengawasan maupun pengendalian etika dan moral, agar menjadi estafet penerus generasi masa depan bangsa. Bagaimana memberdayakan generasi milenial yang concern terhadap bangsa dan negara. Nah, di sini saya menemukan latar belakang dari permasalahan, latar belakang dan identifikasi masalah dari permasalahan yang telah diberikan, yaitu latar belakangnya itu adanya kecanggihan teknologi yang mengakibatkan semuanya itu serba canggih dan otomatis. Nah, hal itu tuh membuat para generasi milenial menjadi cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat gampang dipengaruhi oleh budaya-budaya luar seperti budaya-budaya kebaratan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Nah, adanya perkembangan teknologi ini menjadi salah satu latar belakang terjadinya permasalahan yang ada. Lalu untuk contoh kasus masalah yang lain, itu perkembangan teknologi yang semakin pesat dan masuknya budaya-budaya barat menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi oleh generasi milenial pada saat ini. Nah, dengan masuknya budaya barat ini menjadikannya generasi milenial itu terlena gitu, menjadikan jiwa nilai-nilai Pancasila juga memudar. Nah, hal ini bisa membawa hal-hal buruk bagi negara, yaitu merosotnya mental generasi muda di era milenial ini. Nah, solusi apa sih yang bisa saya berikan atau yang bisa saya sampaikan? Nah, berdasarkan apa yang sudah saya baca dan saya pahami dari materi pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7, nah, solusi yang bisa dilakukan agar bisa memberdayakan generasi milenial yang concern terhadap bangsa dan negaranya adalah dengan memahami kembali apa itu Pancasila, bagaimana kedudukannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lalu menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, dan juga mengimplementasikan nilai-nilai sila Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kesimpulan dari hal apa yang sudah saya sampaikan, perkembangan zaman serta teknologi yang ada, serta budaya barat yang masuk ke Indonesia, itu tuh membuat generasi milenial Indonesia menjadi semakin malas mempelajari Pancasila, baik secara formal maupun non-formal. Karena hidup di zaman yang serba canggih dan otomatis, membuat para generasi milenial menjadi cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat gampang dipengaruhi oleh budaya-budaya luar yang tidak sejalan dengan Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan pendidikan Pancasila harus diterapkan sejak dini agar para milenial tidak akan terpengaruh oleh budaya luar dan akan lebih concern terhadap bangsa dan negaranya. Nah, saran dari saya, segera menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan Pancasila sedari dini mungkin. Lalu yang kedua, mengajarkan kepada para generasi yang selanjutnya untuk lebih memperhatikan Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.